Hai semua, assalamualaikum. Ketemu lagi dengan saya Mama Kia. Di video kali ini saya membagikan resep roti gulung abon. Ini rasanya enak banget dan aku cuman buatnya hanya menggunakan oven tangkring, tapi hasilnya tidak jauh lebih bagus dari oven listrik ya teman-teman, bisa dilihat. Nah, mau tahu cara buatnya? Simak videonya sampai selesai. Jangan lupa like, share, comment, and subscribe. Terima kasih. Pertama kita campur dulu bahan kering, ada 300 gram tepung terigu, kemudian ada 50 gram gula pasir, ini setara dengan 3 sendok makan, ini di blender terlebih dahulu. Lalu ada 1 sendok makan susu bubuk dan 1 sendok makan ragi instan. Nah, untuk bahan keringnya ini kita aduk dulu sampai semua benar-benar tercampur rata. Jika sudah tercampur rata, lanjut masukkan 1 butir telur dan 130 gram susu cair. Ini setara dengan setengah gelas, lebih sedikit ya teman-teman. Kalau 200 ml itu kan 1 gelas ya. Tapi ini kita timbang dengan berat 130 gram, ternyata setengah gelas, di atasnya sedikit. Lalu ini kita aduk sampai tercampur rata. Kita gunakan sendok terlebih dahulu, baru kemudian nanti kita lanjut uleni menggunakan mixer. Ini kita mixer sampai setengah kalis ya teman-teman. Setelah setengah kalis seperti ini, lanjut kita tambahkan dengan margarin sebanyak 35 gram. Nah, sebelum kita lanjut mixer kembali ya, kita ratakan dulu mentega dengan adonannya supaya nanti lebih mudah untuk tercampur ya. Setelah sudah tercampur, ini lanjut kita mixer kembali sampai benar-benar kalis. Di sini aku nggak nambahin nggak nambahin garam maksudnya, karena margarinnya itu udah asin ya teman-teman. Nah, ini dia sudah kalis ya, sudah cukup, bisa dilihat adonannya juga udah kelihatan mulus. Untuk mengetahui ini udah kalis atau belum, jika dibentangkan seperti ini akan muncul lapisan tipis yang tidak mudah sobek. Selanjutnya adonan ini akan kita diamkan, kita bulatkan, kita buat permukaan satu sisi lebih mulus supaya hasilnya lebih bagus nantinya. Nah, kita masukkan kembali di wadah, jangan lupa ditutup supaya permukaannya tidak kering. Kita diamkan selama 30 menit sampai adonannya mengembang 2 kali lipat. Sementara nunggu adonannya mengembang, kita buat bahan olesannya. Pertama kita buat bahan olesan untuk permukaan rotinya, ada 1 butir kuning telur dan 1,5 sendok makan susu cair full cream. Ini kita aduk rata aja sampai tercampur rata. Jika sudah, kita sisihkan. Selanjutnya kita buat bahan selainya. Di sini saya menggunakan timbangan supaya lebih akurat ya teman-teman, dan bahan selainya ini tidak mubazir, jadi pas untuk satu resep ini. Di sini saya menggunakan mayones merek Maestro. Teman-teman bebas boleh pakai merek apa aja. Oke, kita timbang dulu mayonesnya seberat 90 gram. Nah, ini sudah 90 gram. Selanjutnya kita tambahkan 1 saset kental manis. Kemudian selanjutnya kita tambahkan saus sambal pedas. Di sini aku pakai merek Del Monte karena menurutku merek ini paling enak sih kalau saus sambalnya buat saus seperti roti abon ini atau saus risol. Ini paling enak pakai Del Monte, itu menurut saya ya teman-teman. Nah, ini sudah kita masukkan, kemudian kita campur sampai semua benar-benar tercampur rata. Jika sudah, ini kita sisihkan. Selanjutnya kita ke adonan rotinya. Bisa dilihat ini udah mengembang 2 kali lipat. Kita kempeskan adonan, kemudian kita pindahkan ke alas kerja. Selanjutnya ini adonannya akan kita bentuk sesuai dengan cetakan atau loyang yang akan kita gunakan. Karena di sini saya menggunakan loyang persegi 4 ya teman-teman. Jadi ini akan saya bentuk kotak persegi sesuai dengan loyangnya. Untuk tebal tipisnya itu tergantung dengan loyang yang teman-teman gunakan. Kalau teman-teman menggunakan loyang yang lebih besar, berarti hasil rotinya bisa lebih tipis. Kalau di sini saya menggunakan filling aja ya teman-teman. Pokoknya sesuai dengan lebar loyang aja ya. Dan di sini saya menggunakan bantuan gelas karena yang saya punya rolling pinnya gede banget.
dan itu pastinya berat ya di tangan, dan karena memipihkannya ini juga butuh effort ya, dan pasti tangannya pegel kalau misalnya berat. Jadi saya pakai gelas yang sebelumnya udah diolesin dengan minyak. Nah, ini kita lebar-lebarin seperti ini ya. Pokoknya kita bentuk sebisa mungkin itu persegi ya teman-teman. Nah, ini sudah bentuk kotak persegi ya teman-teman, bisa dilihat. Usahakan tidak ada bagian sisi yang lebih tebal ya teman-teman, supaya rotinya nanti rata. Nah, karena aku nggak ada kertas roti, jadi ini loyangnya aku olesin dengan margarin. Aku menggunakan loyang ukuran 24 cm ya teman-teman. Kemudian adonannya kita masukkan ke dalam loyang. Nah, setelah masuk ke dalam loyang, ini kita rapikan lagi pinggir-pinggirannya supaya loyangnya itu terisi penuh ya. Nah, ini loyangnya sudah rata ya teman-teman, sudah full, bisa dilihat. Selanjutnya ini akan kita tusuk menggunakan garpu, gunanya untuk meminimalisir udara yang ada di dalam adonan. Setelah selesai kita tusuk garpu, seharusnya diolesin dengan kuning telur campur susu cair tadi ya teman-teman. Tapi di sini aku lupa, jadi ini aku topping terlebih dahulu, kemudian nanti aku olesin dengan kuning telurnya. Jadi itu terbalik ya teman-teman. Itu karena aku lupa. Jadi kalau misalnya teman-teman bikin itu jangan lupa olesin kuning telur terlebih dahulu, baru kemudian dikasih topping irisan cabai merah yang dibuang bijinya ya, biar kelihatan cantik aja, dan juga irisan daun bawang supaya dia lebih nempel ya teman-teman. Sebenarnya begini juga nggak apa-apa, cuman proses oles kuning telurnya nanti tuh jadi lebih lama karena pelan supaya toppingnya ini nggak bergeser. Ini kita topping semua sampai rata ya. Dan untuk toppingnya sudah selesai ya, kita beri. Ini kita tekan-tekan supaya dia lebih nempel di adonannya. Nah, udah selesai semua, kita beri topping. Lanjut kita olesin dengan kuning telur. Untuk pengolesan kuning telurnya ini kita pelan ya, jangan digeser-geser, jadi kayak ditotol-totol gitu, supaya toppingnya ini nggak bergeser ya teman-teman. Selanjutnya ini sudah selesai, kita beri olesan. Sebelum kita panggang, ini akan kita diamkan selama 30 menit. Jangan lupa ditutup supaya adonannya tetap lembab. Nah, ini setelah kita diamkan 30 menit, kelihatan ya kalau ini mengembang. Ini siap kita panggang. Sebelumnya ovennya ini sudah aku panaskan terlebih dahulu ya teman-teman. Jadi kondisi ovennya ini benar-benar panas ya, karena kita menggunakan oven tangkring. Jadi untuk mendapatkan api bawah atau kita mematangkan bagian bawahnya dulu, kita letakkan rotinya di rak tengah ya. Bisa dilihat ya teman-teman. Kita oven selama kurang lebih 13-15 menit dengan suhu 190 derajat. Setelah 15 menit, ini rotinya saya pindah ke rak paling atas untuk mendapatkan api atas sehingga permukaan rotinya nanti jadi golden brown cantik gitu ya teman-teman. Nah, ini untuk pemanggangannya kita panggang selama 5 menit aja, atau sampai permukaannya kecoklatan seperti ini. Ini dia udah matang, ini udah aku keluarin dari oven. Ini kondisinya masih panas banget ya teman-teman. Dalam kondisi masih panas banget, kita keluarin dari loyangnya. Tujuannya supaya rotinya tuh nggak berkeringat. Nah, ini dia hasilnya, bisa dilihat ya teman-teman, bagian bawahnya matang.
Nah, karena ini tadi bentuknya nggak rata, jadi ini aku sedikit tekan-tekan menggunakan loyangnya supaya rata dan menggulungnya nanti lebih enak. Selanjutnya akan kita olesin dengan selai mayo yang sudah kita buat tadi. Pastikan ngolesnya dengan rata, jadi pada saat nanti kita beri isian abon, abonnya menempel dengan sempurna ya. Sudah selesai kita beri olesan selai mayo, lanjut kita beri isian abon sapi. Untuk abon sapinya ini aku beli di di toko bahan kue ya teman-teman. Harganya murah, cuma Rp15.000, cukup untuk isian roti gulung satu resep ini ya. Ini kita isi abon sapinya di satu sisi aja atau satu bagian aja, supaya nanti bagian yang lainnya itu pada saat digulung itu menempel dengan sempurna. Jadi nggak kebuka-buka gitu ya teman-teman. Kalau kita isi semua abon itu dijamin nggak bakalan nempel gulungannya. Dan untuk menggulungnya gunakan loyangnya sebagai penyangga. Pastikan meja kerja teman-teman berada di dinding tembok ya. Jadi kita sanggah seperti ini supaya pada saat menggulung rotinya itu nggak bergeser ke sana kemari ya. Jadi tumpuan loyang yang kita gunakan sebagai penyangga itu adalah dinding tembok rumah kita ya teman-teman. Langsung aja kita gulung. Bisa dilihat ini menggulungnya dengan lancar ya, nggak bergeser-geser. Setelah kita gulung, ini kita padatkan dengan cara diurut gulung ya. Kalau saya, teman-teman boleh menggunakan strapper. Jika sudah didiamkan dulu sebentar, kurang lebih 15 menit supaya lebih menempel gulungannya sempurna, lebih terbentuk. Nah, ini dia sudah selesai ya teman-teman. Ini aku padat-padatkan lagi, aku urut-urut lagi supaya benar-benar nggak kebuka nanti gulungannya. Nah, ini udah siap, bisa dilihat warnanya itu cantik banget ya, golden brown seperti menggunakan oven listrik. Nah, ini udah siap, saatnya kita potong. Pastikan pisaunya benar-benar tajam supaya hasil potongannya itu cantik dan mulus. Untuk potongan besar kecilnya sesuai selera teman-teman. Di sini aku cuman bagi 6 aja karena aku cukupkan juga untuk sisa abonnya ya. Kalau aku potong lebih kecil lagi itu abonnya takutnya nggak cukup. Bisa dilihat bagian dalamnya ini matang sempurna dan pastinya ini empuk banget. Sudah selesai kita potong, lanjut kita beri olesan selai mayo. Nah, jika sudah kedua sisinya kita beri selai mayo, langsung kita celupkan ke dalam mangkuk seperti ini yang berisi abon sapi. Nah, ini mirip banget tampilannya dengan roti abon gulung yang dijual di bakery-bakery terkenal itu. Kalau soal rasa, teman-teman gak usah ragu, ini enak banget. Pokoknya resep ini recommended banget, teman-teman wajib cobain. Lakukan berulang sampai setiap potongannya selesai kita beri dengan selai mayo dan abon sapi. Jadi nanti tinggal makan aja. Oke, sekian dulu video kali ini. Sampai jumpa di video aku selanjutnya. Jangan lupa like, share, comment, and subscribe. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa recook dan semoga berhasil.